Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Salam juga brother sister. Senang sekali bisa ketemu dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya setiap kita yang hadir tidak pernah sia-sia, amin. Karena Tuhan suka kita ada di tempat ini. Mari sebelum kita mulai, kita bisa berfellowship yuk satu dengan lain. Kasih tahu begini, aku senang loh kamu ada di sini. Senang ada di Hope Church. Haleluya. Wow. Sekali lagi yang bersuka cita, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Dia. Sorak-sorai katakan haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari yang begitu indah. Kami boleh ada di dalam gereja-Mu. Satu kerinduan kami berkumpul tempat ini karena kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Biar hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan di atas segala-galanya. Dan Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan di atas segala-galanya. Dan kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thanks God. Kami datang dalam hadirat-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur padamu Tuhan. Yes God. Oh Tuhan. Oh. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk menyembah Engkau Aba. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu Yesus. Kita berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus yang terbaik. Kami datang Tuhan karena kami rindu untuk menyenangkan-Mu Bapa. Bersama-sama katakan, ku datang Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Oh karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku,
hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawahi. Inilah persembahanku Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa, kami bawa hati kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Bapa. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Jemaat saja katakan, ku membawa, kami bawa hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang ada dalam hidupku. Amin. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku membawa hati. Yes God, hanya Engkau Tuhan, Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu Yesus dengan hati kami, dengan hidup kami. Kami menyembah-Mu Bapa, Kau yang layak kami sembah. Oh Tuhan, kinarala moya sendi, angkat suaramu
sembah Dia. Oralabaya sakana ralabo. Haleluya. Yesus Tuhan, sembah Dia. Hiralabaya sakana ralabaya ralabalaba. Kurabaya sakana ralabo. Yesus Tuhan. Hiralabaya sakana ralabaya ralaba. Kami bebaskan penyembahan kami pagi ini ya Tuhan. Jesus, sikiralabaya naralabo. Haleluya. Layak Kau disembah di atas segalanya. Oh Tuhan, mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Bebaskan penyembahan-Mu sampai Kau berjumpa dengan Dia. Yes Lord. Hurabaya kala baba 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 baba. Huralabaya sakala bayara la bayara la baba baba baba. Lawat kami ya Tuhan pagi ini. Yes Lord. Hurabakara bakara baba 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 baba. Oralabaya sakala la bayara la bayara la bayara lama. Orabaya sakana la bo. Haleluya. Mengalir kasih-Mu Tuhan. Orabaya sakana ralabo. Haleluya. Haleluya. Orabaya sakana labaya ralabaya. Urabakara baba baba baba. Oralabaya sakana ralamaya naralamo. Hina ralamaya si. Oh Tuhan, mengalir kasih-Mu. Terima kasih Abang. Oh, Hiramaya naralamu. Nikmati hadirat-Nya. Dia ada di sini. Dia ada di sini, memberikan kekuatan yang baru. Yesus Tuhan. Kurabaya naralamu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kurabaya sakaralabaya ralaba. Yes. Kurabaya sakaralabaya ralabaya ralaba. Kurabaya sakaralabaya ralabaya naralama. Jawab kami. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Oh, kami rindu berjumpa dengan Engkau di tempat ini. Itu jauh lebih dari segalanya. Oh Tuhan, Kinaramaya Shani. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau yang layak kami sembah. Yang layak dipuji. Ku kagum akan. Oh kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Oh kami kagum. Ku kagum hormat akan. Engkau yang kagum sama Tuhan dengan kasih. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri saudara. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum
Kami kagum akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum akan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang kagum. Sorak-sorai, haleluya. Wow, kami kagum akan Engkau karena perbuatanmu dahsyat dan ajaib. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, brother sister yang kagum sama Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Wow. Kalau kagum sama-sama katakan wow. Yang wow sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku diberi kuasa. Tepuk tangan boleh semua di atas, come on. Kita mau terima kuasa Tuhan pagi ini. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yang mau terima kuasa Tuhan kata haleluya. Kami mau terima kuasa-Mu pagi ini. Sama-sama, come on. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Tepuk tangan semua boleh di atas, kemana? Haleluya. Dia Raja yang dahsyat, Dia Raja yang luar biasa. Yang setuju katakan haleluya. Yes God, kuasa memampukan setiap kami Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Suaranya bisa lebih keras, come on. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Oh, oh, Dia Raja yang baik buat kita. Haleluya. Dia mati, Dia bangkit buat saudara saya. Darahnya menyucikan setiap kita. Saya juga katakan amin.
bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah benar, kuasa maut dipatahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah menanganku, Dia sungguh baik. Dia siapa namanya? Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Yuk sama-sama kata Dia mati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah benar, kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah menanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekarang tunjuk kanan kirimu, kasih tahu, He is so good to you. He is so, kasih tahu dong kanan kirimu kan, so good to you. And yo sekali, come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Sekali lagi, once again, come on. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini kami boleh memuji-Mu. Kau berikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau. Biar pujian penyembahan kami dedikasikan semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Oh, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikanku, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh, Engkaulah sumber
pengharapan. Oh kuasamu, kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Oh, karena salibmu kami menang Tuhan. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu dengan kasih boleh saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Katakan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa, kami terima mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami percaya hari ini, dalam ibadah ini, di tempat ini, baik kami sadari maupun tidak kami sadari, mujizat-mujizat dari Tuhan itu sudah terjadi dalam hidup kami. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang putus asa sudah diberi pengharapan yang baru oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami boleh mengambil keputusan yang terbaik, boleh datang di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan, sehingga kami boleh ada di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan yang sungguh dahsyat, menikmati sukacita yang melimpah dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu, kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya, bahkan yang selalu baru setiap pagi, selalu fresh setiap pagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu sudah hadir. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Kau juga yang buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami, supaya kami boleh menangkap yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan, hamba-Mu Engkau mampukan, layakkan, kuatkan Tuhan.
sehingga apapun yang disampaikan dari Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, berkati gereja-Mu Hope Church ini Tuhan. Kami rindu menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Kami rindu untuk menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Kami gak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan, tetapi kami mau sungguh-sungguh setia. Kami mau sungguh-sungguh taat. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati setiap kami. Terima kasih Bapak, kami mau ambil sikap yang terbaik seperti Maria yang mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom, shalom. Boleh lambaikan tangan. Sukacita semuanya, senang sekali lihat saudara. Tema khotbah atau tema khotbah atau firman Tuhan hari ini saya beri judul 3 Different Habits. Atau tadi pagi waktu saya review lagi, judulnya boleh juga kalau saudara mau catat, 3 Different Decision. 3 kebiasaan yang berbeda, atau tadi pagi saya ketemu 3 keputusan yang berbeda. Nanti saudara akan melihat saudara-saudara ada di mana gitu ya. Saudara ada di mana. Kita lihat yang pertama, abandon. Boleh ikuti kata-kata saya, abandon. Abandon. Bahasa Indonesianya abandon adalah abai. Abai. Tidak peduli, mengabaikan. Nah, saya akan menggunakan rumah sebagai contoh, rumah bangunan ya sebagai contoh. Tetapi saya berdoa, saya berharap waktu saya menyampaikan ini, saudara-saudara punya imajinasi yang luas, karena ini nggak cuma ngomong rumah, tapi ini ngomong hidup kita masing-masing, hidup saya, hidup saudara masing-masing, every single person. Terus bisa juga gereja kita, pelayanan kita, ya. Saya ulang ya, saya akan pakai analoginya rumah karena paling gampang, tapi juga saya berharap saudara punya paradigma yang luas, punya imajinasi yang luas tentang hidup masing-masing saudara, dan pastinya tentang pelayanan kita, tentang gereja kita di tempat ini, di Hope Church. Abandon itu abai, mengabaikan. Kalau saudara suka jalan-jalan, cobalah lihat kanan kiri. Beberapa kali kalau kita lagi jalan-jalan, kita bisa ngelihat ada rumah atau gedung yang abandon, yang terbengkalai, bahasa Indonesianya yang bagus. Nggak jauh dari sini kita bisa lihat kalau kita jalan, naik mobil, naik motor, naik kendaraan umum, ada rumah-rumah yang abandoned house. Jadi rumahnya bukannya cuma kotor, tapi penuh dengan semak belukar, penuh dengan rumput-rumput liar, bahkan ada yang di dalam rumahnya udah tumbuh tanaman-tanaman liar yang tinggi-tinggi. Pernah ngeliat kayak gitu nggak? Ada gedung-gedung yang udah lama banget dibangun nggak jadi-jadi, terus jadi abandon. Nah, next slide kita lihat abandon, ciri khas atau karakteristik dalam tahap ini atau dalam habit ini atau dalam decision ini adalah no idea. Nggak punya ide. Nah, kalau tadi saya ngomong soal rumah, tanyain rumahnya mau diapain ya? Nggak ada ide. Tanahnya mau diapain? Nggak ada ide. Tanahnya dibiarin kosong, abandon, penuh dengan ilalang dan sebagainya, nggak ada ide. Nah, kalau ngomong nggak ada ide, no creativity, dia ada kreativitasan, gitu ya. Nah, kalau tadi saya ngomong sekali lagi bicara tentang rumah,
tapi juga bicara tentang hidup kita masing-masing. Ditanya, cita-citanya apa gitu ya? Nggak tahu lah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Wah gitu ya. Pak Karno bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Ada yang tahu nggak Pak Karno siapa? Presiden pertama. Dan berapa kali saya lihat video klipnya, Pak Karno ngomong, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Tinggi, besar, memaksa kita kreatif. Nah, abandon bukan hanya bicara no idea, bukan hanya bicara tentang no creativity, tapi juga no action. Jadi ngelihat tanahnya kosong, penuh dengan semak belukar, ngelihat rumah abandon, ngelihat hidupnya abandon. No action. Gak ada tindakan apa-apa. Biasa aja, cuek aja gitu. No action bicara juga tidak ada upaya, no effort. Terus ujung-ujungnya kalau ditanya, I don't care lah. I don't care, aku gak peduli lagi lah. Kalau ditanya, loh kamu kan punya rumah di mana lah sebut. Kok gak diurus? Udahlah aku gak peduli lah, I don't care. Dan kata-kata yang terakhir adalah give up, menyerah. Menyerah. Kamu kan punya rumah, itu kan aset yang berharga. Kamu punya tanah, aset yang berharga. Dan saya mau katakan, kamu punya hidup. Hidup ini aset yang berharga. Tapi begitu banyak orang yang saya tanya, I give up. Aku sudah menyerah dengan hidup ini. Terserahlah, orang mau ngapa-ngapain aku ikut aja. Bos mau ngapa-ngapain aku ikut aja. Teman mau ngapa-ngapain aku ikut aja. Udah give up. Tadi di awal saya ngomong, saya pengen kita semua ngaca. Kita ada di stage mana, kita ada di habit mana, kita ada di decision mana. Dan saya berdoa, saya berharap tidak ada seorang pun di tempat ini yang hidupnya ada di stage ini, abandon. Iya gak? Penampilannya lusuh, nggak peduli gitu ya. Hidupnya tidak teratur, mau tidur jam berapa terserah, mau bangun jam berapa terserah, mau makan jam berapa terserah. Itu tuh salah satu contoh orang yang hidupnya abandon, abai. Kita lihat next slide. Orang yang hidupnya abandon, grafik kehidupannya kayak gini. Terjun bebas, shoot. Terjun deh. Ada orang yang sadar, tapi banyak yang tidak sadar. Hidupnya makin lama makin turun. Karena tadi, no idea, no creativity, no action, no effort, don't care, and give up. Nah, bulan ini Hope Church umur ke-7 dan seingat saya, kalau saya salah, tolong saya dikritik, tolong saya diingetin. Seingat saya tidak pernah menghalangi saudara-saudara punya ide. Benar nggak? Kalau ada yang punya ide apa, ayo let's do it. Kalau ada yang punya ide apa, saya nanya, maksudnya apa, tujuannya apa? Kalau bagus, let's do it. Nah, menyedihkan kalau orang tidak punya ide apa-apa tentang hidup, tidak punya ide apa-apa kalau saudara merasa this is your home church, saudara tidak punya ide apa-apa tentang hope. Terserahlah mau ngapain aja, terserah. Nah itu saya takut saudara sudah abandon dengan Hope Church. Terserahlah mau ngapain. Nah kalau kita mengasihi gereja yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita ini, kita punya ide-ide. Dan itu tidak dilarang loh sama Tuhan. Waktu Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden, waktu Tuhan menciptakan Taman Eden, Tuhan ngomong baik, baik, baik.
Tetapi ada sebuah kalimat Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, kelola. Nah, waktu saya periksa terjemahan aslinya, artinya bukan cuma kelola, tapi artinya adalah make it better. Make it better. Kurang baik apa Taman Eden sampai Tuhan titip sama Adam dan Hawa ngomong make it better. Dengan kata lain saya menangkap Tuhan pengen kita manusia punya ide-ide kreatif tentang Hope Church. Dan tadi saya ngomong about your life. Jadi jangan abandon dengan hidup ini. Punya cita-cita yang besar. Tuhan aku mau ini. Tuhan aku mau ini. Tuhan aku mau melakukan ini. Tuhan aku mau bikin ini. Asal motivasinya benar. Saya percaya Tuhan juga suka. Itu yang pertama, abandon. Yang kedua, maintain. Nah, kalau yang pertama saya berharap saudara-saudara tidak ada yang di level 1 tentang hidup. Tapi nomor 2, saya pikir sebagian dari saudara-saudara di level 2. Tentang hidup ya. Maintain itu apa? Kita lihat next slide. Maintain itu melakukan hal-hal yang rutin. Maintain itu low creativity. Kenapa? Ya melakukan yang udah rutin. Tiap hari masih sekolah. Ya sudah tiap hari sekolah. Bahasa kerennya business as usual. Tiap hari ke toko, ya tiap hari ke toko. Yang kerja, tiap hari kerja, ya gitu ya. Low creativity. Sebuah buku yang pernah saya cerita ke saudara-saudara, manusia ini makhluk yang malas. Kenapa disebut makhluk yang malas? Karena hanya menggunakan 5% dari kemampuan otak. 5%. 5% doang lu, Tuhan ngasih 100% cuma dipakai 5%. Nggak mikir. Nah, saya dulu kerja sebagai accountant, saya sampai komplain. Saya nggak setuju dengan pendapat itu. Gue kerja mikir loh. Terus waktu baca buku itu lebih detail lagi, ternyata buku itu berkata enggak. Kenapa? Karena kita sudah melakukan sesuatu yang biasa. Tidak ada sesuatu yang baru. Padahal otak kita perlu di-challenge untuk melakukan yang baru. Jadi kalau kita udah melakukan yang biasa, kita udah biasa gitu, udah biasa aja. Bukannya nggak mikir, tapi low creativity, no new idea, nggak ada ide-ide baru. Ordinary action, tindakan-tindakan yang biasa. Dan di situ saya tulis low cost, biayanya murah. Orang kalau di posisi maintain, ya gitu tiap hari ya melakukan hal yang sama. Terus tadi saya ngomong kita ambil contoh rumah. Kalau kita maintain rumah, low cost, rutin. Kenapa? Karena tiap hari kita sapu, tiap hari kita pel, betul nggak? Itu maintain. Kalau saudara punya mobil, tiap hari dipanasin, sebulan atau 3 bulan sekali, saya nggak tahu seberapa sering, ganti oli, tune up dan sebagainya. Itu low creativity, hanya maintain, melakukan hal-hal yang rutin. Kalau tadi saya sebut pagi bangun, melek mata, nggak tahu saudara lakukan apa, mestinya kan berdoa ya, baca firman, mandi, sikat gigi, udah gitu sarapan, udah gitu berangkat sekolah, berangkat ke kantor, ya gitu-gitu aja. Udah gitu pulang, gitu aja terus diulang. Nggak sadar kita udah di bulan Oktober. Ya nggak, sadar nggak? 2023 sudah jalan 9 bulan. Terus kalau Tuhan tanya, what you have done in 2023? Bingung jawabnya. Kenapa? Karena rutin. Kayak hamster muter-muter aja gitu. Sekolah,
kuliah, ngeles, main game, apapun, muter itu aja, nothing new, nothing special. Yang kerja juga gitu, nothing new, nothing special. Nah kita lihat gambarnya, orang yang di posisi maintain, di awal-awal kayaknya garis lurus, tapi tanpa kita sadari sebetulnya kita lagi turun. Kenapa? Kenapa tanpa kita sadari kita turun? Orang yang stagnasi itu sebetulnya faktanya turun. Kenapa? Karena dunia is improving. Jadi kalau kita stagnan, kita turun. Kenapa? Dunia itu naik terus. Banyak penemuan baru, banyak teori baru dan sebagainya. Jadi kalau kita bangga dengan maintain hidup kita, sebetulnya kita sedang turun, lambat tapi pasti. Saya hari ini nggak cuman mau khotbah, tapi as your father, as your brother, saya mau ngomong, saudara harus keluar dari nomor 2. Saudara tidak boleh stay in number 2. Saudara mungkin bangga, Pastor, I'm not in number 1, I'm not abandoned. Tapi tadi sudah saya ngomong, feeling saya, bukan cuma feeling saya, analisis saya merhatiin saudara-saudara semua ini, sorry ngomong, most of you, saudara-saudara ada di posisi nomor 2. Maintain aja. Jadi rutin aja ngelakuin yang sama terus. Ditanyain bosen gak? Bosen sih. Kalau ada kesempatan sharing, pengen sesuatu yang baru. Tetapi bukan kata-kata saya, kata-kata Albert Einstein. Albert Einstein ngomong, it is insane, you are planning, you are longing something new, but you repeat the same habit. Benar gak? Pernah dengar gak kata-kata itu? It is insane, itu sebuah kegilaan. Pengennya yang baru, tapi kayak hamster muter-muter di situ terus. Nggak mau doing something new. Nah kalau mau result yang baru, ya step up dong, keluar dari rutinitas. Rutinitasnya nggak perlu ditinggalkan, tetap sekolah, tetap kuliah, tetap kerja. Kita coba belajar hal yang baru. Aku ikut pembekalan. Nah, kita lihat gambarnya nih, menurun. Rumah, kalau tiap hari kita tinggalin, nah kalau tadi ngomong abandon, rumah yang tidak ditinggali punya kecenderungan gampang rusak. Nggak tahu ini rahasia. Ada yang kerja di properti nggak? Ini rahasia yang nggak bisa dijelaskan, saya juga bingung. Saya nanya beberapa sama teman-teman yang kerja di properti, rumah yang tidak ditinggali itu gampang rusak, nanti bocor, nanti apa, gitu-gitu ya. Nah, waktu kita punya rumah kita tinggalin, tiap hari kita sapu, tiap hari kita pel, dalam jangka waktu tertentu, rusak nggak? Rusak nggak? Rusak. Jadi jangan pernah puas di posisi maintain. Rasanya baik-baik aja kok. Tiap hari saya sapu, tiap hari saya pel. Tiap hari saya juga bernafas. Tiap hari saya sekolah, tiap hari saya belajar, tiap hari saya kerja. Sama kan analoginya. Tapi kalau kita ngelihat hidup kita, kalau kita di posisi nomor 2 maintain, sebetulnya kita lagi turun. Degrade, makin lama makin turun. Makanya ngaca dengan hidup kita. Jadi saya berharap, saya nggak mau panjang-panjang ngasih beberapa contoh, tapi saya berharap saudara-saudara please jangan puas dengan posisi maintain. Hanya melakukan sesuatu yang rutin, biasa aja. Gitu terus. Low creativity, no new idea, ordinary action, low cost. Nah yang ketiga, yang terakhir, saya kasih judul upgrade.
upgrade. Nama juga upgrade. Kita lihat karakteristiknya dulu. Highly creative, fresh idea. Saya suka loh kalau doa itu saya sering ngomong begitu ya. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi. Betul kan, ada ayatnya kan? Karena apa? Tuhan kita menyukai sesuatu yang baru. Jadi jangan pernah puas dengan maintain, apalagi nomor 1 abandon. Waduh, udah tinggal. Tapi saya ngajak kita semua, yuk kita punya habit nomor 3, kita make decision jadi nomor 3. Aku mau ada di posisi upgrading. Orang kalau ada di posisi upgrading itu kepalanya, bukan kepalanya, yang di dalam kepalanya maksudnya, pikirannya nggak pernah settle, muter terus, apalagi ya. Bener nggak? Jadi jangan puas, I'm doing the same thing last year, this year, and the next 10 years. Aduh, ketinggalan zaman lah. Tapi pikir, habis ini. Highly creative, punya fresh idea. Saya tidak tahu seberapa saudara sering ngobrol sama Pastor Lina, tapi saya perhatiin kalau dia ngomong sama teman-temannya, ada sebuah pertanyaan yang sering dia tanya, sekarang lagi ngerjain apa? Ada proyek baru apa? Ada bisnis baru apa? Dia suka ngomong gitu sama teman-temannya. Wah, keren juga ya. Jadi suka nanya, suka challenge people. Ada sesuatu yang baru nggak dari hidupmu? Kalau ditanyain, sekarang ngerjain apa? Ada proyek baru, ada kerjaan baru nggak? Terus temannya menjawab, oh enggak, aku seperti Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, selama-lamanya sama terus. Salah konsep. Itu maksudnya Tuhan Yesus kasihnya selalu sama. Tapi faktanya Tuhan Yesus selalu membuat sesuatu yang baru. Yang setuju kan? Yes. Nah, nggak cuman ide, nggak cuman kepala, tapi ada namanya extraordinary effort. Ada upaya yang extraordinary, ada upaya yang luar biasa. Jadi nggak cuman itu aja. Keluar dari lingkaran habit itu memang nggak gampang. Apalagi kalau kita udah nyaman. Kita udah biasa begitu. Terus kalau kita harus move up, wah nggak nyaman, nggak enak. Tapi hari ini saya mau men-challenge kita semua yang ada di Hope. Yuk kita mau terlibat dalam extraordinary effort ini. Upaya yang luar biasa. Masa mau hidupnya gitu-gitu aja sih? Ya enggak? Masa mau pelayanannya begitu-begitu aja sih? Masa mau Hope Church begitu-begitu aja sih? Ya enggak? Ayo dong. Yang keempat, costly. Dalam kurung, sometimes become very costly. Mahal. Orang kalau upgrade itu mahal. Mahal. Nggak cuman ngomong biaya yang dikeluarkan, tapi ngomong ada pengorbanan demi pengorbanan yang harus dikeluarkan. Hari-hari ini saya udah pernah cerita, hari-hari ini kami di rumah lagi renovasi. Upgrading. Dan saya ngomong costly. Very costly. Mahal. Tapi saya ngomong very costly, not about the money. Tapi gini, costly. Tiap hari bergaul dengan debu. Ya enggak? Itu tukang ngebobok-bobok. Duar. Suaranya saya senang sih. Deng.
Tapi debunya yang saya nggak suka. Tapi lagi bergaul dengan debu, tiba-tiba Pastor Lina ngajak kita semua nonton His Only Son, yes. Terus waktu ngeliat Abraham janggutnya berdebu, saya bilang, nah itu relate banget sama kita. Jadi nggak apa-apa kita hidup di zaman modern bergulat dengan debu, nggak apa-apa. Abraham juga zaman dulu bergulat dengan debu. Bedanya Abraham debu padang pasir, kalau kita sekarang debu renovasi rumah. Tapi tetap aja sama, debu. Terus tiap sore pas tukang pulang kita bersih-bersih. Tiap hari kita lakukan itu. Very costly. Nah tadi kan saya ngomong ini contoh doang rumah. Tapi dalam hidup kita mau gak seperti itu? Pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja, kita keluar dari kenyamanan kita, keluar dari habit kita. I want to do something more. Sesuatu yang lebih. Termasuk Hope Church. Kalau rutin doang, ingat nomor 2, rutin doang, lama-lama turun. Makanya beberapa bulan terakhir ini, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, garis bawah kata-kata itu. Tuhan yang kasih kita kesempatan. Upgrading. Minggu pertama setelah selesai ibadah, kita mesti stay lebih lama. Very costly kan? Biasanya ada yang langsung pulang, tidur, bobo siang. Minggu-minggu paling enak bobo siang. Atau nggak tahu lah apa yang saudara lakukan. Tapi ini harus stay. Termasuk hari ini ada pembekalan. Saudara mau nggak? Halo? Costly, yes. Costly bukan not necessary about money. Costly, ada pengorbanan yang mesti kita bayar. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita mau upgrading, mau naik kelas. Kita nggak puas dengan begitu-begitu aja. Beberapa minggu lalu saya sampaikan, saya sendiri sampai bingung, kok bisa ngomong begitu ya? Kalau saudara puas dengan jadi anak TK itu mainannya apa? Balon. Ya nggak? Dikasih balon udah seneng banget, yes, seneng banget. Di bawah ada anak-anak kita yang kita kasihi. Ada Milan, ada Jolin, ada Felin. Dikasih mainan yang sederhana, udah seneng banget, yeay, kasih balon, yeay, gitu kan, udah seneng banget. Tapi apakah saudara mau seumur hidup kayak begitu? Dikasih balon seneng gitu? Iya. Ebi? Sekarang kalau kita kasih Ebi balon, dulu dia seneng. Sekarang kalau ngasih balon, ya Dad, I'm not kid anymore. Jawabannya keren banget. I'm not kid anymore. Sekarang apa yang bikin dia happy? iPhone. Nah, kalau seseorang naik kelas, orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya, tahu how treat. Oh, dia sudah gak suka balon, dia sukanya apa sekarang? New gadget. Jadi untuk make her happy, kita kasih new gadget. Saudara mau gak dapat new gadget? Mau gak? Naik kelas dong, masa TK melulu? Maunya dapat new gadget, tapi TK melulu. Naik kelas, naik jadi SD, jadi SMP, jadi SMA, jadi kuliah, dan seterusnya. Masa udah kuliah dikasih balon, balonku ada 5. Anaknya geleng-geleng, dedi gue salah makan obat apa ya? Very costly, yes. Tapi hasilnya juga beda. Dan yang berikutnya, highly committed. Kalau kita ada di posisi upgrading, kita highly committed.
Sibuk, semua sibuk di dunia ini. Bahkan saya pernah ngomong kan, di dalam Alkitab yang saya baca, Matius sampai Wahyu, Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maleakhi, saya tidak pernah melihat orang nganggur dipanggil Tuhan. Nggak ada. Semua yang dipanggil Tuhan adalah orang yang sibuk bekerja. Jadi kalau ada yang ngomong sibuk, justru karena sibuk kita dipanggil Tuhan. Nah, waktu kita mau upgrading, walaupun sesibuk-sibuk apapun, kita bela-belain. Kenapa? Kita highly committed. Kalau ngomong rumah, sibuk, iya sibuk. Tapi kita mau rumah kita makin nyaman, kita bela-belain. Bangun lebih pagi, tidur lebih malam, beres-beres. Lebih capek. Kenapa? Karena kita komit rumah kita mau lebih bagus lagi. Hidup kita juga kan, kalau kita mau lebih baik lagi, kita ikut misalnya les bahasa Mandarin, les bahasa Inggris, atau les apapun lah. Kita komit, kenapa? Aku mau upgrade myself. Jadi capek nggak pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah? Capek nggak? Capek, tapi committed. Aku mau lakukan ini. Yang setuju kan? Yes. Semua pelayanannya upgrade, ikut pembekalan. Kalau kita memang sungguh-sungguh pengen upgrade, komit dong. Saya mau ngomong sesuatu, bersaksi lah ya. Ini bukan kebanggaan saya, tapi tadi on the way ke sini saya punya pemikiran, oh ya saya mesti cerita. Tadi saya nggak mau cerita lah. Hari Jumat malam itu, kepala saya bagian kiri, pundak bagian kiri, semuanya bagian kiri itu sakit luar biasa. Sakit banget. Dan saya gak bisa tidur. Karena saya gak mau gangguin Pastor Lina, saya keluar kamar, saya pindah kamar di bawah. Saya pindah ke bawah, saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, tolong dong. Sakit banget, saya gak bisa tidur. Saya masih ingat, terakhir saya ngeliat jam itu jam 4 pagi. Berarti jam 4 sebelumnya itu saya belum bisa tidur. Jam 4 pagi saya masih melek, kesakitan. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong. Dan puji Tuhan akhirnya saya bisa tidur, walaupun sebentar. Jadi besoknya kelihatan fresh. Saya gak tahu, saudara yang ngelihat saya kemarin kelihatan sakit gak? Cilina sih ngelihat, kelihatan gak fresh. Ya wajar lah. Acara saya malam kan kemarin. Malam sampai rumah. Sakit luar biasa. Sakit luar biasa. Dan akhirnya waktu anak-anak udah tidur, Pastor Lina ngajak saya ke rumah sakit. Udah ke rumah sakit aja deh. Dan bener, kemarin berdua kita ke rumah sakit. Dan kita berdua baru pulang dari rumah sakit jam 3 pagi. Saya disuntik. Suntiknya pakai namanya bukan suntik. Ampul ya, ngomongnya ampul ya. 3 ampul. Sampai rumah, puji Tuhan udah mulai bisa tidur. Tadi pagi, saya sangat tempted. Tempted itu apa? Tergoda buat WA David, Ricky, Daniel, dan Sony. Saya mau ngomong, pagi ini saya nggak ikut PIR. Jam 3 pagi baru pulang rumah. Saya tergoda banget buat WA. Tapi yang tadi pagi ikut PIR ngelihat saya nggak? Itu namanya komitmen. Kalau dibilang sakit, sakit. Dibilang ngantuk, ngantuk. Makanya rada fly. Tapi saya pikir saya perlu cerita, bukan buat sombong-sombongan.
teladan. Karena dulu saya diajar, selama kamu masih bisa berdiri, tidak ada alasan membatalkan pelayanan. Dari dulu saya diajar gitu. Baik guru-guru lokal maupun guru-guru bule, selalu ngomongnya sama. As long as you can speak and stand, never say no. Jadi kalau ngomong badan, enakan diranjang. Apalagi for your information, salah satu ampul yang disuntik saya itu obat penenang. Kan nih teman-teman perawat tahu, kalau rasanya sakit kayak begitu, satu yang disuntik itu isinya obat penenang. Kalau disuntik obat penenang maunya ngapain? Maunya ngapain? Tidur. Jadi tadinya saya nggak mau cerita, tapi on the way ke sini Roh Kudus menggerakkan saya untuk cerita. Bukan buat kebanggaan saya, tapi biar saudara tahu ada harga yang harus dibayar dalam proses upgrading. Dan kita lihat grafiknya. Kalau kita mau melakukan ini semua, ini yang terjadi dalam hidup kita. Naik. Enak gak? Prosesnya enak gak? Prosesnya enak gak? Gak enak. Orang pikir saya kengangguran apa? Sekolah lagi. Orang pikir saya kengangguran apa? Tapi saya selalu ingat kata-kata ini. I want to do more and more and more. Naik kelas. Highly committed. Costly? Iya, very costly. Extraordinary effort. Kita lihat ayat dulu. Dari tadi belum buka ayat. Terpikir sesat lagi. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan apa? Mengangkat. Aduh. Mengangkat itu sebuah effort yang melawan gravitasi. Berat nggak? Berat melawan gravitasi itu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini kata-katanya yang luar biasa. Engkau akan tetap naik. Saya mau kasih tahu. Constantly upgrading. Jadi dong, tetap naik. Constantly upgrading. Atau saya mau ganti kata-katanya. Bukan constantly aja. Consistently upgrading. Naik terus. Asal kita punya decision yang ketiga. Punya habit yang ketiga. Nggak mau puas. Terus naik lagi. Ayat yang terakhir. Amsal 22 ayat 29. Orang kalau going up, orang kalau upgrading, apa sih? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja dia berdiri. In front of noble people. Di hadapan orang-orang terhormat dia berdirinya. Bukan di hadapan ecek-ecek. Bukan di hadapan manusia-manusia yang cemen. Tapi di hadapan noble people, orang-orang yang terhormat. Saudara mau? Saya berdoa ya. Tuhan sungguh memberkati saudara-saudara. 5 tahun, 10 tahun kemudian saya pengen lihat saudara-saudara adalah orang-orang yang hebat. Tapi saudara harus punya mindset ini. Dan saya berdoa,
bukan cuman every single person, tapi Hope Church juga naik kelas terus, naik kelas terus, naik kelas terus. Bapak, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk pesan-pesan yang Kau berikan buat kami. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau berbicara sesuatu, Engkau punya tujuan. Engkau mau setiap pribadi semakin mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau puas dengan pengalaman di halaman. Engkau sedang mengundang kami untuk punya pengalaman lebih lagi sama Tuhan. Setiap pribadi, every single person. Engkau mengajak kami lebih lagi dalam karir kami, dalam hidup kami, termasuk dalam pelayanan kami Tuhan, termasuk buat gerejamu di tempat ini, Hope Church. Kami bersyukur untuk pesan-pesan-Mu. Engkau mau kami upgrade, naik. Kami tahu Engkau punya tujuan. Kami tahu Engkau punya alasan yang kuat untuk mengundang kami naik. Tuhan, berkati setiap pribadi Tuhan. Kami bukan tipe orang yang malas. Kami gak mau settle dengan sebuah keadaan, sebuah kerutinitasan. Tapi kami mau do some more lagi. Karena kami tahu Engkau mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan, Kau buka mata hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka bisa melihat ada sesuatu yang besar Engkau sediakan buat setiap kami. Asal kami mau upgrading tadi. Kami mau meneladani Tuhan yang dengan seluruh upaya mau terus upgrading, cari jiwa, upgrading, melayani, supaya akhirnya kita semua diselamatkan. Dan sebagai buktinya, Tuhan sampai memberikan nyawanya buat kita, memberikan segalanya buat kita. Mari kita mau terus meneladani apa yang Yesus lakukan. Kita gak perlu sampai berdarah-darah, kita gak perlu sampai mati, tapi kita perlu hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Bapak, sekali lagi Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Kehadiran kami gak sia-sia, Engkau melawat kami. Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup kami. Juga anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati Tuhan. Berkati worship leader, singers, pemusik, soundman, multimedia, usher, greeters, koordinator ibadah, pendoa-pendoa, bahkan apapun yang kami lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Fotografer juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa, dan saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
ku bersyukur Tuhan